Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Ustaz Yusran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas nikmat karunia-Nya yang sangat besar kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak dicabut sama Allah. Ya. Karena kalau udah dicabut repot urusannya. Mulut nih dikasih sama Allah sariawan, enak nggak makan? Enggak. Itu baru dikasih sariawan. Apalagi sakit gigi. Sakit giginya 2 lagi kiri kanan. Sempurna kan? Nah, jadi maksud diambil itu adalah diberikan sebuah kondisi kita nggak nyaman dalam hidup ini. Tuh. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dan cita-cita agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, yang mana tiada nabi maupun rasul yang nanti di hari kiamat memberikan syafaat. Ya, nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, yang konon katanya sampai ratusan ribu nabi maupun rasul itu nggak ada satupun nabi kecuali Nabi Muhammad yang dapat memberikan syafaat. Makanya kita beruntung nih hidup ya di zaman Nabi Muhammad, walaupun kita nggak ketemu Nabi Muhammad, tapi kita beriman dan meyakini Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, Rasul terakhir, dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, tadi di awal tertarik dengan doa. Ini sebenarnya doa ini penting enggak sih? Penting enggak? Oke, sepakat. Doa itu penting Ustadz. Selanjutnya, doa itu ibadah bukan sih? Doa itu ibadah atau tidak? Ibadah atau bukan? Sepakat? Sepakat ibadah ya. Oke, Ustadz, doa itu ibadah, doa itu penting. Terus doa itu bagaimana? Apakah harus bahasa Arab? Apakah harus dari Al-Quran atau dari hadis? Atau pakai bahasa kita masing-masing? Yang mana nih? Ya. Jadi dalam berdoa itu ada pengelompokan. Kalau bicara afdol, bicara keutamaan, maka doa yang dari Al-Quran itu lebih utama. Doa dari Al-Quran lebih utama. Urutan kedua turun, yaitu doa yang ada di hadis-hadis Nabi. Ya, lebih utama daripada yang pertama doa kita. Nah, Ustaz gimana kalau saya nggak bisa? Yang dari hadis nggak hafal, yang dari Quran juga nggak bisa Ustaz. Terus pakai doa yang bagaimana? Pakailah doa kita masing-masing. Bahasa Jawa, monggo pakai bahasa Jawa. Yang orang Sunda, silahkan pakai bahasa Sunda. Yang orang seberang, Papua, Kalimantan, Padang, boleh pakai bahasa itu semuanya. Nah, oke ya. Jadi kita sepakat nih. Yang pertama doa itu penting, yang kedua doa itu ibadah. Sepakat? Selanjutnya, kalau doa itu ibadah, doa itu penting, boleh nggak berdoa tapi sambil main handphone, sambil melakukan aktivitas yang lain? Boleh nggak?
Atau sambil bercanda, sambil bergurau, boleh nggak? Boleh. Nih, teman-teman pernah dengar nggak istilah hadis yang begini? Doa orang yang terzolimi itu mustajab. Ya, pernah dengar nggak? Hati-hati, dia dizolimi itu. Kalau berdoa pasti diijabah sama Allah. Pernah dengar ya? Ada lagi doa orang yang lapar itu lebih afdol, lebih utama daripada doanya orang yang perutnya kenyang. Coba dua kelompok ini, yang pertama doa orang yang terzolimi lebih mustajabah. Yang kedua doa orang yang perutnya lapar lebih mustajabah. Nah, pasti teman-teman berpikir, kenapa ini doanya orang yang terzolimi itu makbul? Kenapa doa orang yang perutnya lapar lebih utama daripada doanya orang perutnya yang kenyang? Pasti berpikir kita, ada apa ini? Kenapa kok bisa begitu? Jawabannya satu, karena orang yang sedang terzolimi sama orang yang lapar itu kalau berdoa nggak mungkin sambil bercanda, pasti serius. Ya Allah, saya belum makan 3 hari ya Allah, tolong berikan aku rizki ya Allah. Pasti lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Atau orang yang terzolimi, ya Allah, dia menzolimi saya ya Allah, dia sudah memfitnah saya ya Allah, tolong dibalas ya Allah. Pasti lebih sungguh-sungguh, bener nggak? Bener nggak? Kira-kira begini. Selama ini doa yang kita lakukan sampai nggak ke level yang tadi, seperti orang yang terzolimi sama orang yang lagi lapar perutnya. Nah, bisa jadi itu yang membuat doa kita tidak diijabah sama Allah. Kita masih senang main handphone, sambil bercanda, ketawa ketiwi, padahal lagi berdoa. Jadi saya mengingatkan buat saya juga, mulai sekarang kalau lagi berdoa lebih serius seperti orang yang kelaparan tadi, seperti orang yang terzolimi. Agar apa? Agar Allah mengabulkan doa kita. Ya, lebih sungguh-sungguh. Sepakat sampai di sini? Oke, yang kedua, saya lihat nih teman-teman semuanya sudah pada menikah, kecuali nggak ada orangnya. Iya, ini satu ini, diem aja nih. Ya, nih, ini semuanya sudah menikah, menjadi kepala rumah tangga. Yang mana kepala rumah tangga itu bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Sepakat sampai di sini? Ya. Oke, ini udah sepakat deh. Kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Pernah enggak di rumah sholat berjamaah sama anak sama istri? Pernah? Alhamdulillah. Baik, yang pernah sholat berjamaah sama istri, pernah enggak berdoa sang imam, sang suami, terus diaminin sama anak dan istri? Pernah enggak? Pernah. Ketika berdoa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ketika berdoa sama anak dan istri pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke. Pakai bahasa Indonesia kan? Ya Allah, semoga anak saya jadikan anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang berbakti, begitu ya? Pakai bahasa Indonesia ya? Tapi nggak semua sih pakai bahasa Indonesia. Paling terakhirnya Robbana atina fid dunya hasanah gitu ya? Ya, baik. Kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada anak dan istri di dunia sampai akhirat. Makanya penting seorang suami harus bisa berdoa. Berdoa itu penting. Kalau teman-teman sudah berkeluarga, kemudian belum pernah sama sekali jadi imam buat istri atau anaknya, saya meragukan keseriusan dia dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dia cuma main-main, berarti nggak ada keseriusan buat sampai ke akhirat, cuma sampai di dunia doang.
ngasih makan, melahirkan anak gede, udah begitu doang. Iya, mati dah, selesai. Ya, tapi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab selain dia ngasih makanan jasmani, juga memberikan makanan ruhani. Makanan ruhani itu apa? Beribadah bersama-sama dengan anak dan istri kita. Ya, mulai dari sini kita praktekin tuh. Entah itu sholat jamaahnya maghrib kek, zuhur kek, isya kek, lebih mantap subuh. Ini kalau subuh bisa, kalau subuh bisa berjamaah sama anak istri, jempol 4 dah saya kasih nih. Iya benar. Jadi orang yang bisa sholat berjamaah berkeluarga di subuh hari sama anak istrinya, itu orang-orang yang sudah melewati batas yang lebih dalam keseriusan dalam beragamanya. Ya, jadi sekali lagi, berdoa itu penting, berdoa itu ibadah. Mulai saat ini sedikit-sedikit kita hafalin doanya. Minimal doa keselamatan. Ya, doa keselamatan itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu yang doa keselamatan secara umum. Kalau mau lebih rinci lagi ditambah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Udah, itu sama Rabbana atina fid dunya hasanah. 2 itu aja deh, udah cakep banget tuh dah. Tapi kan lucu, kita jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, selesai langsung. Ya maksudnya boleh seperti itu, boleh. Tapi kan masa cuma doanya itu doang gitu. Nah, dari sekarang kita tambah perbendaharaan doa kita. Ya, jangan itu aja, atau jangan bahasa Indonesia doang. Kalau bisa kita pakai yang ada di hadis Nabi, kita pakai yang ada di Al-Quran. Sedikit-sedikit kita pelajari. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memang serius berumah tangga dan serius mempersiapkan anak dan istrinya masuk surga bersama-sama. Ya, Tad, saya emang nggak bisa, Tad. Iya, belajar, ayo dikit-dikit, pelan-pelan. Tad, saya mah kayaknya susah, Tad. Istri saya orangnya begitu, Tad. Nah, ini ya, kalau sampai kita disetir sama istri kita dalam hal ibadah, dihalang-halangi atau dipersulit, nah ini hati-hati nih. Ini udah nggak sehat dalam rumah tangganya berarti. Pokoknya suami, kepala rumah tangga, bertanggung jawab kepada anak dan istri sampai akhirat. Hati-hati ya. Jadi bukan semua di dunia. Kalau di dunia ngasih makan selesai, tapi kalau di akhirat ngasih makan dan ngasih ruhaninya juga ya. Sedikit-sedikit kita pelajarin doa-doa ya. Kalau teman-teman nggak tahu, tanya sama saya boleh, tanya Ustaz Yusron juga boleh. Apa Ustaz doa yang pendek? Boleh, nanti kita kasih doa yang pendek. Ustaz doa yang panjang apa? Kita kasih doa yang panjang. Ya, pokoknya sedikit-sedikit kita mulai untuk keluarga kita supaya apa? Masuk surga sekeluarga. Enak banget deh pasti deh. Indah dah pokoknya dah. Masuk surga sekeluarga, cakep itu. Pernah nggak kepikiran? Ada nggak rencana itu? Nggak ada. Kalau nggak sholat jamaah bersama-sama itu namanya nggak ada. Dari mana bisa merencanakan masuk surga bersama-sama kalau tidak dimulai dari itu ibadah bersama-sama tadi. Ngaji, baca umi, baca Quran bersama-sama sama anak sama istri. Pokoknya dalam hal agama jangan malu belajar. Walaupun kita nggak bisa, dikit-dikit kita belajar. Ya sebisanya. Gitu ya. Baik, kalau ada yang bertanya jangan sekarang karena waktunya terbatas. Boleh di luar forum ini, nggak apa-apa, langsung ketemu saya boleh, langsung japri boleh. Apa saja seputar keagamaan boleh tanya ke Pak Yusron, ke saya atau kemana saja yang orang-orang yang teman-teman anggap dia bisa dan mampu memberikan pencerahan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.